Shalom, perkenalkan, nama saya Christian Chandra Fesi Tumorang. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan NIM 210200409. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang pandangan iman Kristen tentang hukum sebagai tugas agama. Hukum merupakan perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah, aturan atau norma yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat memberikan keadilan, ketertiban, dan kedamaian. Hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Penegakan hukum adalah upaya atau proses norma-norma hukum secara kokoh dan nyata berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Inilah salah satu aspek penting dari penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada banyak. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, faktor hukum. Yang kedua, penegak hukum. Dan ketiga, sarana atau fasilitas pendukung. Dan keempat, kebudayaan dan masyarakat. Pandangan Kristen tentang hukum. 1. Tuhan pusat semua yang baik. Tanggung jawab manusia ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Tuhan Allah juga adalah hakim yang terakhir, yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dalam kehidupan kita nanti. Karena itu, tanggung jawab manusia yang pokok ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Yang termasuk dalam hukum Tuhan adalah amanat agung, hukum Taurat, dan hukum kasih. Yang pertama, amanat agung atau amanat kebudayaan. Manusia berbuat dosa, bukan karena ingin berbuat dosa, tapi karena mengharapkan kebahagiaan dari dosa itu sendiri, yaitu menjadi sama dengan Allah lewat pelanggaran hukumnya. Manusia bebas memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Namun, manusia mencurigai Tuhan Allah dan bahkan tidak percaya kepada hukum Tuhan Allah. Manusia tidak percaya bahwa tujuan Tuhan Allah adalah dengan hukumnya ialah kebahagiaan. Allah jatuhkan hukuman atas pelanggar hukum atau pelaku dosa seperti mati rohani, jasmani, dan mati kekal. Manusia tidak bahagia karena pelanggarannya. Allah berikan jalan keluar bagi pelanggar hukum atau pelaku dosa lewat penebusan Yesus Kristus. Yang kedua, hukum Taurat. Tuhan beri hukum Taurat pada manusia sebagai anugerah kasih-Nya di jalan yang dibuat oleh Yesus Kristus. Taurat berfungsi tak hanya sebagai peringatan untuk kita sadar akan batin kita akan kesalahan yang kita perbuat selama hidup kita, tapi juga sebagai penasihat ilahi di dalam keputusan-keputusan kita. Hukum Taurat bukan hanya 10 perintah Tuhan, undang-undang dalam 5 kitab Musa, tapi semua aturan dalam Alkitab, bahkan aturan-aturan dalam hati nurani orang-orang percaya. Yang ketiga, hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-40, ke-10 hukum Taurat tersebut diringkas menjadi 2 bagian, yaitu kasih terhadap Tuhan Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Yang pertama, kasih terhadap Tuhan Allah. Mengasihi Allah dengan totalitas diri manusia adalah tuntutan Tuhan Allah. Ini harus diartikan bukan hanya taat melaksanakan hukum Allah, tetapi membangun hubungan yang sifatnya pemujaan pribadi terhadap Allah yang diciptakan dan didukung oleh karya Tuhan Allah dalam hati manusia. Kasih ini terungkap dalam ketaatan sehari-hari, melakukan perintah-perintahnya, dan menuruti segala yang ditunjukkannya. Yang kedua, kasih terhadap sesama manusia. Kasih telah ditetapkan Tuhan Allah sebagai jalinan hubungan yang normal dan ideal antar manusia. Larangan yang jiwanya senda, yaitu jangan membenci, berkaitan dengan hati manusia dan menunjukkan jelas ke dalam bobotnya yang melebihi hukuman berdasarkan hukum. Demikianlah penjelasan saya tentang pandangan iman Kristen tentang hukum. Terima kasih, sampai jumpa.